yang saya inginkan. Saya juga sempat belajar tingkat 2 di waktu itu bersekolah, tapi karena waktu itu tahun 65 di tingkat sekarang sehingga tidak lanjut dan saya sekolah. Nah, saya hanya sehingga saya nggak sempat aktif di SH. Dan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa menurut saya ilmu SH itu nggak ketuk, tidak ketuk. Karena apa saya katakan ketuk? Begitu kita belajar mulai awal sampai untuk itu, setelah disahkan selesai. Akhirnya teman-teman itu mencari jalan sendiri-sendiri. Kalau jalannya benar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, menjadi ini harapan saya. Bila mana dari pengalaman dari bapak-bapak yang ini sudah mendapatkan sesuatu, tentunya ya segaris dengan SH. Ini mohon diberikan wadah. Jadi justru tidak didiskreditkan, diberikan wadah, ditampung, diayomi bahwa ini adalah inovasi atau karya dari orang SH. Nah, inilah nanti jadi tumpuan adik-adik kita yang belum ketuk tadi. Oh, kalau mau belajar itu ke sana, kalau belajar ini ke sana. Ini harapan saya, ya perlu disampaikan kepada kepengurusan yang baru, karena saya lihat ini ada era terbuka. Menurut saya sekarang itu tidak ada yang namanya ilmu simenker itu sudah ada. Kita pendem gini, ternyata di internet sudah keluar. sempat menjadi pangkohan das Amin Mandu. Apa ya? Bukan kohan. Oh, Das. Kemudian ada satu lagi jagoan silat namanya Nanok Ratno itu angkatan kita ya. Nama kita. Nanok itu komandan Paskas Auri. Paskas. Khusus waktu beliau jadi komandan galak kan dia anak buat Apa panggilannya Warok. Nanok Menurut saya naik motor ya. Iya, betul. Dia ya. terus kena Beliau masih ada, sekarang masih rencana hadir, tapi barangkali nggak ketemu tempatnya. Jadi Mas Mul ini salah satu yang tahu kita latihan dari awal, Mas. Jadi karena ada yang meragukan Mas Sapi, ini benar muridnya Mas Imam bukan? Ya, tanya beliau yang latihan pada saya. Jadi pada saat itu orangnya sedikit, Mas. Angkatannya Mas Naji itu cuma 7 orang. 7 orang yang tinggal 1 sekarang. Jadi yang 6 sudah almarhum. Ada usul Mas Firman? enggak. Lagi cerita masa lalu. Jadi S1 itu kecil, orangnya cuma 7, zaman Mas Paji, zaman kita 8 orang, 8 termasuk Mas Mul. Kemudian waktu pengesahan di akhir tahun tetap banyak 40 orang kan, yang dengan latihan sehari-hari. Ini yang 30 Mas. dan 30 total pengesahan banyak. Dari Mas Yono barangnya. iya. Dan gabungan dari Rorobo
kita melihat ada satu ilustrasi saat itu adalah kalau pandangan baca di FB di kayak Mas Imam Kusuk banget itu digede-gedein ketika melawan Kiai Saifulan itu situ. Jadi seolah-olah pada saat itu Pak Sutomo Mangkujoyo merasa ada tantangan, ya, tantangan, dan yang berani nangani cuma Mas Imam. Waktu di upacara ini ada cerita macam itu. Di upacara ini duduk ditampa segala macam. Waktu padahal saya ngikutin zaman Mas Imam latihan mau bertanding itu saya di situ. Padahal tidak seperti itu. Tapi saya takut mengecewakan adik-adik. Ini cerita hikayat Mas Imam itu demikian dahsyatnya. Demikian perkelahiannya juga demikian dahsyat. Padahal tidak demikian. Karena yang bertanding itu angkatan kita itu Pak Ramalan, kemudian ada angkatannya Mas Majid Darso, Mas Imam itu di partai ketiga, Mas Imam. Terus masih ada Fendi, jadi di angkatan kita. Dan kita itu ya latihan biasa, latihan masuk latihan nominal. Jadi tidak menggunakan ilmu magic apapun gitu. Penuh olahraga. Saat itu saya menjabat menjadi dokter pertanian. Pertanian. Kalau bangsa Parno bertanding, kemudian 2 menit lawan KO biasa. Lawan pertama Mas Kif. Yang lain belum ada nih Mas. Mungkin ini saya rasa ini waktunya akan kita sangat tadi. Jadi tolong Mas Satri apa pertanyaan asupan ini kita tahu ini hari ini jadi ya sudah kenalan terus apa kira-kira yang mau di intinya kita kenalan. Setelah itu masing-masing cerita apa yang kira-kira bisa membangun S1 ke depan itu. Nah, udah pokoknya diatur aja dari mana dari Kapolda Kutawi mana ini yang mau ngobrol dengan biar agak panjang. Kemudian di sana ada Notules yang bertugas nanti menyerahkan kepada Sidang. Kalau sidang, itu sidang lain. Sidang sama Notules namanya. Kalau saya Mas Satri, boleh nggak kasih pandangan atau pemikiran? Harus. Ya, mohon izin para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Saiful Hakim dari cabang Jakarta Pusat. Alhamdulillah saya dibimbing Mas Sibyo sampai selesai. Terus sekarang dibimbing Mas Satri. Saya punya pemikiran gini Mas, khusus untuk masalah kesepuan ya. Untuk di organisasi ini kan yang dianggap sepuh ada di Dewan, khususnya di Dewan 9. Saya punya pemikiran waktu itu, Mas Maji punya ide membentuk Dewan 9 itu, pemikiran saya nih, saya pikir dari 9 orang itu masing-masing punya kelebihan, punya ilmu yang diterima oleh guru beliau, Mas Imam Kusuk banget. Karena yang saya yakini, Mas Imam waktu memberikan ilmu kepada orang-orang itu beda penerimanya. Makanya dibentuk Dewan 9 dengan harapan 9 orang ini punya kelebihan masing-masing, terus dirangkum jadi satu menjadi sumber keilmuan S1 yang bisa kita buat tolak ukur ke depan. Ternyata tidak seperti itu, hanya organisasi. Ini yang saya miris, yang saya prihatinkan. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke Madiun, ya, latihan 4 tahun Mas, angkatan saya ini latihan 4 tahun Mas, karena program paling super itu. Mas Bibio pegang 1 tahun, waktu itu masih pra dan kelas C. Kelas C itu sabuknya putih, listnya hitam. Itu 1 tahun. Ujian lulus, naik kelas B. Sabuknya hijau, sabuknya putih, list hijau. Terus baru kelas A. Kelas A itu sabuk putih,
listnya kuning, baru tahun berikutnya disahkan. Itu lumayan. Saya nggak tahu beliau punya program seperti itu, harapannya seperti apa. Karena saya pelakunya, saya berharap kan lebih dari yang lebih kan gitu. Ternyata ya alhamdulillah masih standar mas, masih sangat jauh lah. Ini pengalaman saya pribadi. Makanya setelah saya disahkan, langsung soal beliau menghadap empat mata, nanya yang prinsip aja, yang krusial, yang sangat prinsip bagi terapi itu yang paling dasar. Tapi subhanallah, jawaban beliau itu buat saya belum pas mas. Makanya Beliau itu maksudnya siapa? Mas Maji mas, karena waktu itu kan tingkat 3 satu-satunya kan Mas Maji sebagai pelatih saya. Setelah Mas Didio melepas, kami langsung ditangani Mas Maji di Madiun mas. Ya saya menghadap beliau langsung, empat mata, saya menanya yang paling krusial lah untuk dasar terapi. Tapi jawaban beliau menurut saya masih belum pas sebagai tingkat 2. Akhirnya saya sama Mas Sakti, nun pirso lah, kira-kira siapa ya senior saya yang harus saya datengin untuk ngasuh kaprok gitu. Nah, dari dasar pemikiran ini, tolong Mas Sakti sampaikan kepada pengurus pusat ya, khususnya di Dewan ini, beliau-beliau yang duduk di sana itu idealnya karena memimpin semua bentuk organisasi yang besar, dia punya kelebihan mas dalam asal duduk sebagai Dewan gitu, ya kan? Sehingga kami yang junior waktu soal ke Madiun itu ada yang kami jujur, ada yang kami tuju gitu. Kalau misalkan mau belajar teknik, jelas ada Mas Yono, bagi saya pakar gitu loh. Ya kan, kalau misalkan mau belajar ukur rampe dan tata cara, misalkan selamat dan mungkin ada Mas Dibyo, pantes ada di pusat. Kalau di pusat mungkin sekarang posisinya diganti Mas Tiawan gitu kan. Terus yang lain-lain ini harapan saya seperti itu. Tapi ternyata belum tertata mas. Jadi tolong Mas Hafiz sebagai mediator kami, sebagai penyamping ibu kami, sampaikan kepada pengurus. Ya, nggak asal tunjuk. Dengan harapan kalau perlu yang Dewan 9 ini ditampilkan di forum akbar ini, suruh pakar. Ya, beliau dapat apa dulu dari Mas Imam? Syukur-syukur dapat metode untuk melatihnya, sehingga adik-adik kami untuk belajar gampang gitu loh. Oh mau belajar ini, ya, metodenya seperti ini, terus dipandu. Istilahnya terstruktur gitu loh. Itu yang saya harapkan mas, keprihatinan kami ya, sebagai ya generasi penerus lah. Mudah-mudahan ke depan ada lagi yang ada solusi gitu kan. Gak cuma duduk manis di pusat, tapi menurut saya istilahnya actionnya, karena saya punya pengalaman berhadapan dengan Dewan 9 salah satu Dewan 9 itu pas acara sakral, mau sakral kedua itu aduan argumentasi, itu nggak pantas banget sebagai Dewan. Itu pengalaman saya di lapangan gitu loh. Jadi beliau mengatasnamakan putusan dari pusat, tapi nggak siap sebagai Dewan Pengesahan, ya kan? Uang sakunya harus sesuai dengan anggaran. Padahal katanya paling 15 menit nyampe. Ya kan, anggaran 2,5 juta harus 2,5 juta mas. Padahal datang numpang anak buah gitu kan. Tapi jatah anggaran itu ada. Pas saat tugas ya mas, ini menurut saya mas, nol besar. Bagi yang lain seperti Ya, itu aja. Jadi tolong Mas Sakti sampaikan ya, harapan kami yang di Dewan 9 itu punya kelebihan sesuatu lah, supaya kami misalkan tujuh ke Madiun jelas ada yang dituju atau yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandiono. Kebetulan saya waktu itu ketika disahkan, mau disahkan tingkat 2, panitia komunitasnya termasuk Mas Tinggi ini. Saya waktu itu tidak diluluskan, ya tidak diluluskan. Dan akhirnya saya ambil apa namanya tas, saya cangkok keluar. Tapi begitu sampai di luar, saya ketemu Mas Imam almarhum.
Mangiono kenapa? Pulang mas nggak lulus, saya bilang gitu. Loh, siapa yang bilang nggak lulus? Nah, saat itu panitia masih nggak lulus kan gitu. Di Mangiono lulus masuk, saya diantar masih ini saksinya masih dia termasuk ini. Saya diantar, Dik Mangiono lulus, gitu. Akhirnya saya lulus itu, dinyatakan lulus. Nah sekarang saya lebih lanjut akan mempertanyakan saja setelah beliau Mas Maji ini tidak ada, beliau sudah makhluk. Saya hanya menanyakan apakah masih dari saudara-saudara kita itu ajaran tingkat 3-nya atau paling tidak jurus tingkat 3-nya. Ini satu. Yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Mas dari Jakarta ya, itu banyak problem-problem khususnya tingkat 2 memang seperti yang saya sampaikan. Karena apa? Karena tidak standarnya ajaran saya itu. Nah ini mohon nanti ada satu koreksi yang perlu disampaikan kepada kita. Bagaimana ada standar tingkat 2 itu koyopo? Nah, itu kan menjadi pertanyaan tadi. Sebab kain kok dan dengan itu ini satu hal. Nah ini monggo nanti tolong itu dijadikan satu materi pembahasan dalam masalah teknik khususnya untuk ajaran SHTRAD tingkat 2-nya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya tadi, saya ingin memberikan satu gagasan ya. Jadi untuk tingkat 3 tadi saya memberikan gagasan. Sebab terus terang saja ajaran tingkat 3, karena waktu itu Mas Maji sudah mendeklarasikan, saya mengatakan mendeklarasikan atau menyampaikan bahwa tidak ada matahari kembar saat itu. Jadi adanya hanya matahari tunggal untuk tingkat 3, sehingga tingkat 3 itu hanya Mas Maji yang punya. Nah syukur kalau sekarang sudah ada yang punya. Nah ini saya tidak tahu ya. Tapi ini satu pertanyaan saja. Nah kalau toh itu memang belum ada, syukur kalau ada saya katakan. Bagaimana kita melengkapi ajaran-ajaran tingkat 3 itu? Nah mengapa begitu? Karena pertanyaan saya, sopo sing arep sakit tingkat 2 setelah tingkat 3 tidak ada. Ini salah satu pertanyaan ya. Siapa yang mengalami tingkat 2 setelah tingkat 3 tidak ada? Ini oleh karena itu saya hanya mempunyai satu gagasan atau masukan ya, gagasan atau masukan, karena bagaimanapun juga ada saudara-saudara kita yang paling dekat dengan ajaran Pak Harjo Utomo yang kita anut ya, yang punya tingkat 3 itu ya. Jadi dari beliau-beliau yang langsung dengan menamakan dirinya SH Bilangbango, dan itu ajaran langsung dari yang Harjo Utomo, ini kita boleh ngasuh, seharusnya begitu. Terus Ya, poin-poinnya aja mas. Poin-poinnya aja. Ya, Nggak ini muat. kita boleh ngasuh, dan saya pernah mengadakan pendekatan meskipun saya belum pernah belajar tingkat 3 ya, jadi saya nggak ngerti. Saya pernah mengadakan pendekatan dan beliau kalau secara keilmuan dia mau untuk rekonsiliasi tentang ajaran ini secara keilmuan. Tapi kalau secara organisasi nggak mungkin, karena dia juga sudah punya organisasi tersendiri. Nah ini saya memang pernah hal yang demikian itu mengadakan satu pendekatan baik oleh tokoh-tokoh yang ada di Jakarta maupun yang di luar Jakarta. Dan beliau oke, sanggup kalau pendekatannya keilmuan. Itu salah satu untuk saran tingkat 3 tadi ya. Kalau itu memang belum ada, tapi kalau sudah ada ya jangan ya. Ini pertanyaan tadi yang saya jawab. Terus yang berikutnya